Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is Melawan ancaman. Tolong, jerit Amira melengking di atas meja telepon dengan ular bercorak kecoklatan khas yang berjalan eksotik menghampirinya. Amira mengumpat, mengingat dirinya hanya sendirian di villa itu. Ya Tuhan, bagaimana ini? Diri perempuan itu menarik pesawat telepon dengan jemari gemetar. Dia melempar benda itu ke ular tersebut, kena badannya yang sebesar paha Amira. Radian, tolong, Araf, Diana, siapapun tolong aku, jerit Amira. Melengking, ular itu semakin dekat, membawa badan gempanya merayap mendekati meja telepon, tempat di mana Amira merasa tempat itu paling sulit dijangkau seorang ular. Ular tersebut memiliki ukuran maksimal yang memudahkannya menelan Amira hidup-hidup. Ini seperti di dalam film. Apa ini halusinasi? Jemari Amira siap menyadarkan perempuan itu beberapa kali menampar pipinya untuk mencari jawaban. Tapi ini nyata. Ular itu tetap melingkar, menunggu Amira, mempelajari gerak-gerik Amira untuk memutuskan kapan menyerang. Tapi mustahil, ular sebesar itu berada di lingkungan pemukiman di villa pribadi Radian ini. Memang ada kebun di belakang, namun rasanya cukup mustahil menjadi habitat ular mega ini. Ini membingungkan. Namun yang lebih membingungkan, Amira merasa akan mati sebentar lagi dan dia hanya berdiri gemetar ketakutan. Kemudian manik perempuan itu terpaku pada pintu kamar Radian yang terbuka. Amira tidak tahu apa yang bisa dia temukan dari kamar lelaki itu. Tapi bukankah itu termasuk solusi? Setidaknya Amira tidak akan mati gemetar ditatap intens oleh sepasang mata bukan hewan melata tersebut. Oke, hitungan ketiga, kamu harus lari, Mir, guman Amira, menyemangati dirinya sendiri. 1, 2, 3, melompat dari atas meja ke lantai. Perempuan itu mengejutkan sang ular dengan berlari cepat menuju pintu yang berjarak 10 meter. Ular tersebut sudah menemukan waktu pas untuk menerkam. Tubuhnya bergerak meliuk di lantai dan mengejar Amira menuju pintu. Amira berhasil masuk ke dalam kamar, namun tidak sempat menutup pintu karena gemetar. Meja telepon ternyata opsi terbaik. Sekarang Amira berdiri di sudut dekat jendela dengan moncong ular yang meleletkan lidah berada tepat di depan pintu. Tidak, jerit Amira mengambil vas bunga di meja. Tumpukan buku tebal, action figure, Iron Man, dan benda-benda lainnya untuk dilemparkan ke ular tersebut. Ular itu membawa kepalanya menyusuri lantai dingin, membidik sepasang kaki gemetaran yang menempel di dinding. Aku tidak mau mati, ya Tuhan, pekik Amira membuka laci dengan gelagapan. Matanya memandang sebuah pistol yang tersimpan di bawah tumpukan kain. Jemari Amira gemetaran mengambil senjata tersebut. Namun masalah yang ada di sini bukan cuma ular tersebut sudah tepat di depan mata, bukan. Yang jadi masalah itu, Amira tidak tahu bagaimana menggunakan senjata api di tangannya ini. Aku harus kabur, maka pilihan satu-satunya adalah melarikan diri. Amira melotot terkejut, menyadari
kepala ular itu sudah berhasil melingkari pergelangan kakinya. Tidak, tidak, Amira menjerit lantang. Ular besar ini memiliki cara memangsa yang khas agar memudahkan proses penelanan. Mangsa biasanya dibelit terlebih dahulu sampai kehabisan oksigen. Tidak, tidak, Amira tidak mau mati karena dibelit ular. Dipengaruhi rasa takut yang memuncak, sekaligus kemarahan karena tidak berdaya, Amira menarik pelatuk senjata api di tangannya, seperti hal yang dia lihat di film-film. Dor, satu tarikan pelatuk, dan Amira baru tahu ternyata senjata api seberat ini. Pelurunya tepat mengenai perut ular tersebut, meleset dari kepalanya. Namun, karena beratnya dorongan, Amira menjerit sekuat tenaga saat tubuhnya terdorong keluar jendela. Amira tidak ingat apapun selain dia pasti bakalan mati. Dia pasti menjelang ajal. Malaikat sudah menunggunya. Amira memejamkan mata, merasakan tubuhnya menghantam air dingin. Kuatnya dorongan dari lantai 2 membuat tubuh Amira seperti menimpa benda keras, dan bukan cuma air. Bersama darah ular sangka tersebut yang melumuri kakinya, Amira kemudian tidak sadarkan diri. Percuma juga pergi kemanapun, selama apapun, dan untuk alasan apapun. Fokus Radian masih tertinggal di vilanya. Baru beberapa jam tak bertemu, Radian sudah serindu ini. Agak menjijikkan memang. Radian terlihat seperti bocah puber lagi. Namun bukannya mengelak, disinilah Radian. Duduk di depan roda kemudi dengan mobil yang membelah jalanan menuju vilanya. Isi chat yang dikirimkan Amira membuat seulas senyum tipis tercipta di wajah Radian. Amira, aku buat brownies, jangan pulang malam, biar browniesnya masih hangat. Brownies? Radian tidak tahu perempuan cantik dan pintar di pekerjaannya itu juga pintar memasak, dan brownies merupakan kue kesukaannya. By the way, Amira bahkan menyuruhnya jangan pulang larut. Alasan sebenarnya sih karena ingin menikmati brownies yang Amira buat hangat-hangat. Namun, Radian tidak salahkan menganggap permintaan Amira tersebut agar pulang cepat karena perempuan itu rindu padanya. Tolong bilang iya, karena Radian sudah senang duluan sekarang. Mobil lelaki itu memasuki pintu gerbang dan diparkir di depan. Radian keluar dari mobil dan langsung menuju pintu masuk yang terbuat dari kayu tebal. Mir, panggil Radian, mengedarkan pandangannya ke segala arah. Ada aroma enak yang dia cium begitu masuk. Senyum lelaki itu bocor kemana-mana, tak kalah melangkah ke dapur. Asal aromanya jelas ada, seloyang brownies berwarna coklat, kehitaman yang mengeluarkan aroma coklat, tapi si empunyanya sama sekali tidak terlihat. Araf, Diana, lagi-lagi tidak ada menyahut. Apa ketiga orang itu pergi bersama? Tapi kemana? Apa ke minimarket untuk membeli cemilan atau sejenisnya? Berharap mereka tidak ke minimarket dan ada di lantai atas. Radian berderap memutari tangga. Hal pertama yang lelaki ini lihat saat sampai di lantai 2 adalah pesawat telepon yang ada di sudut ruangan. Sudah dalam keadaan rusak, mungkin jatuh. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Radian membuka pintu kamar Amira. Celingak-celinguk, tidak ada apapun lagi di sana, kosong. Seperti lantai bawah tadi, menutup pintu kamar milik Amira dan Araf. Radian beralih ke kamarnya. Dia membuka pintu secara perlahan dan terhenyak. Lantai kamarnya dipenuhi darah yang mengalur dari tubuh seekor ular
yang luar biasa besar. Radian mencelus seketika, benaknya direnteti ribuan pertanyaan yang hadir saat panik begini. Di mana Amira sekarang? Dari mana datangnya ular mengerikan ini? Dan kenapa sekarang ular tersebut mati dengan luka lebar menganga di perutnya? Kamu di mana sih, Mir? Sialan ini, semua membuatku bingung. Umpat Radian menyugar rambutnya. Dia mendongak dan baru sadar jendela terbuka lebar. Angin yang melaju kencang membuat gorden jendela berkibar-kibar. Kamar ini dihuni oleh Radian sendirian. Tidak ada seorang pun yang keluar masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Cepat-cepat, Radian melangkahi bangkai ular tersebut dan melongok melalui jendela ke bawah, tepat ke kolam renang yang berwarna biru jernih. Tapi kenapa air kolamnya sekarang berwarna agak tua? Sesuatu yang mengambang di sana membuat pupil Radian membesar. Sialan, umpatnya membawa dirinya lari cepat menuruni 3 tangga sekaligus dan membuka pintu penghubung ruang tengah dan ruang kolam. Renang dengan cepat, tanpa berpikir apapun, lelaki itu terjun ke gelombang air dan bergerak ke tengah menggapai sesuatu. Sialan, Mir, jangan buat aku takut. Apakah Radian bisa bertemu dengan Amira dan menyelamatkannya?